penilaian sikap sosial yaitu sikap jujur dalam pembelajaran dapat diukur melalui indikator di bawah ini, yakni A. Bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran. B. Berbagi informasi dengan teman satu kelas tentang suatu topik pelajaran. C. Mengakui kesalahan di depan kelas pada saat pembelajaran berlangsung. D. Mengembalikan alat tulis yang dipinjam dari teman saat pelajaran. E. Mengumpulkan tugas pada waktu yang sudah disepakati bersama. Oke, kita akan cek jawabannya bersama-sama. Di sini penilaian sikap sosial, yaitu sikap jujur dalam pembelajaran. Ini dalam pembelajaran ya, dalam situasi pembelajaran. Opsi yang tepat adalah A. Bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran. Nah, hal ini jelas sekali sudah merupakan sikap kejujuran siswa di dalam proses pembelajaran, yaitu mengakui bahwa dirinya mengalami kesulitan memahami materi pelajaran sehingga harus bertanya kepada guru. Nah, penilaian sikap sosial yakni jujur oleh guru mata pelajaran harus dilaksanakan saat mata pelajaran berlangsung. Sikap yang dinilai juga sikap yang generik, dimungkinkan muncul pada semua peserta didik. Bertanya kepada guru apabila tidak mengerti merupakan bentuk perwujudan sikap jujur apa adanya. Kita lanjut soal nomor 6. Dalam memilih teknik penilaian, guru merancang teknik penilaian sesuai indikator pembelajaran. Bila indikator berkaitan dengan pemahaman konsep, maka teknik penilaian yang tepat yaitu berupa A. Tes lisan dan tes tulis. B. Kerja secara berkelompok. C. Kemampuan sikap. D. Kerja individual. E. Portofolio. Oke, kita akan cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang paling tepat adalah opsi A. Tes lisan dan tes tulis. Nah, pemahaman atas suatu konsep atau pengukuran ranah kognitif dilakukan melalui tes baik lisan maupun tertulis. Nah, ini ya apabila kita menilai pemahaman suatu konsep. Nah, bila indikatornya berkaitan tentang pemahaman konsep, jadi kita harus memilih tes lisan dan tes tulis ya, maupun tes tulis. Kita lanjut ke soal nomor 7. Untuk meminimalkan unsur subjektivitas dan memaksimalkan faktor keadilan dalam menilai kemampuan kinerja siswa dapat dilakukan dengan cara A. Siswa diminta untuk ikut menilai hasil kerjanya. B. Dinilai lebih dari satu orang dengan menggunakan rubrik penilaian yang sama. C. Memberi petunjuk cara mengerjakan tugas yang lengkap dan rubrik penilaian. D. Memberi nilai dalam bentuk rentang skor yang lebar dan rinci. E. Guru melibatkan orang tua siswa dalam melakukan penilaian berdasar rubrik. Oke, kita akan cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang paling tepat adalah opsi B, yaitu hal utama untuk meminimalkan unsur subjektivitas dan memaksimalkan faktor keadilan. Jadi, hal yang harus dilakukan oleh guru adalah opsi B, yaitu dinilai lebih dari satu orang dengan menggunakan rubrik penilaian yang sama. Nah, ini hal yang utama ya. Kalau opsi-opsi yang lain, untuk opsi A, siswa diminta untuk ikut menilai, ini kurang tepat juga ya. Karena tidak semua siswa bisa melakukan hal ini. Kalau opsi C, memberi petunjuk cara mengerjakan tugas yang lengkap dan rubrik penilaian. Jadi tidak harus juga kita memberikan petunjuk dan sekaligus memberikan rubrik penilaian yang lengkap ya di penilaian kinerja ini. Dan opsi D, memberi nilai dalam bentuk rentang skor yang lebar dan rinci, juga kurang tepat ya. Untuk E juga guru melibatkan orang tua siswa dalam melakukan penilaian berdasarkan rubrik, juga kurang tepat. Jadi opsi B lah yang paling utama yang harus dilakukan oleh guru. Soal nomor 8. Manfaat yang diharapkan dapat dimiliki siswa ketika guru memberikan penugasan proyek adalah untuk menilai keterampilan A. Kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dalam suatu penyelidikan. B. Pembelajaran secara terpadu yang telah dilakukan guru. C. Kemampuan merefleksi perkembangan peserta didik. D. Melihat tingkat kemajuan peserta didik sejak awal pembelajaran. E. Keterampilan menyelidiki peristiwa-peristiwa secara khusus. Oke, kita akan cek jawabannya bersama-sama.
Opsi yang paling tepat, jadi manfaat yang diharapkan dapat dimiliki siswa ketika guru memberikan penugasan proyek, itu adalah opsi A, yaitu kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dalam suatu penyelidikan. Nah, proyek tertentu melatih peserta didik melakukan penelitian sederhana. Nah, peserta didik akan terbiasa untuk melakukan penyelidikan atau penelitian. Lanjut soal nomor 9. Salah satu prinsip dalam melaksanakan penilaian otentik adalah A. Memperbaiki perilaku siswa agar sesuai dengan penguatan nilai-nilai karakter. B. Memperkaya siswa dengan soal-soal latihan untuk menghadapi ujian akhir. C. Menjadikannya sebagai sarana supaya guru memiliki bank soal. D. Melakukan penilaian hasil belajar yang memungkinkan peserta didik mendemonstrasikan pengetahuannya. E. Menjadi suatu rutinitas bahwa setiap kegiatan harus dilakukan penilaian untuk mengetahui efektivitas suatu kegiatan. Nah, jadi jelas sekali di sini prinsip ya yang dalam melakukan penilaian otentik adalah opsi D, yaitu melakukan penilaian hasil belajar yang memungkinkan peserta didik mendemonstrasikan pengetahuannya. Jadi penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan pada saat kegiatan berlangsung dan memungkinkan peserta didik menunjukkan kemampuannya. Nah, penilaian otentik dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, jurnal, tes, kinerja, penilaian proses, maupun penilaian portofolio. Jadi jelas ya rekan-rekan. Soal nomor 10. Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam menentukan bentuk soal yang dipilih dalam membuat satu perangkat tes adalah A. Sarana yang tersedia untuk mengoreksi hasil tes. B. Jumlah peserta tes dan lingkup materi yang akan diujikan. C. Waktu mengerjakan tes yang disediakan untuk peserta. D. Kemudahan dalam mengoreksi hasil pekerjaan peserta. E. Kesiapan sekolah untuk membiayai pembuatan perangkat tes. Oke, kita akan cek jawabannya bersama-sama. Kata kuncinya di sini adalah faktor utama yang perlu diperhatikan dalam menentukan bentuk soal yang dipilih dalam pembuatan satu perangkat tes. Jadi yang utama adalah opsi B, yaitu kita cek dulu jumlah pesertanya berapa dan lingkup materi yang akan diujikan. Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan bentuk soal yang akan dipilih. Apakah itu kita menggunakan pilihan dalam bentuk pilihan ganda maupun apakah kita menggunakan bentuk soal uraian. Ini bergantung sekali, yang utama adalah jumlah peserta ya. Jadi biar tidak nanti pesertanya banyak sekali kita menggunakan soal uraian. Nanti dalam proses pemeriksaan nanti kewalahan, dikejar waktu. Nah, begitu pula dengan lingkup materi, karena tidak semua lingkup materi bisa kita sajikan dalam bentuk soal objektif. Jadi ada materi-materi tertentu yang harusnya kita lebih tepat gunakan dalam bentuk soal uraian. Nah, seperti itu ya. Jelas sekali ya rekan-rekan. Jadi untuk yang lain ini sarana yang tersedia untuk mengoreksi hasil tes juga tidak terlalu utama ya. Untuk waktu mengerjakan juga tidak terlalu utama. Dan D, kemudahan dalam mengoreksi juga itu adalah bukan yang utama. Dan E, kesiapan sekolah untuk membiayai pembuatan ini bukan juga. Jadi jelas sekali yang tepat adalah jumlah peserta dan lingkup materi yang akan diujikan. Lanjut soal nomor 11. Untuk meningkatkan kemampuan siswa memecahkan masalah lingkungan, Ibu Lucy menugaskan siswanya membuat karya dari sampah anorganik. Beliau merencanakan untuk menilai hasil karya siswa berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya diterapkan? A. Tes lisan. B. Penilaian praktik. C. Penilaian produk. D. Penilaian diri. E. Portofolio. Oke, kita akan cek jawabannya bersama-sama. Jadi di sini kata kuncinya ya, Ibu Lucy menugaskan siswanya membuat karya dari sampah anorganik. Nah, beliau merencanakan untuk menilai hasil karya. Bu Lucy menugaskan membuat karya dan akan menilai hasil karyanya. Jadi opsi yang tepat adalah opsi C, penilaian produk. Jadi produk inilah yang akan dinilai oleh Bu Lucy ya, sebagai hasil karya siswa berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Lanjut soal nomor 12. Penilaian yang paling
dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan real siswa secara komprehensif adalah A. Penilaian objektif, B. Penilaian subjektif, C. Penilaian otentik, D. Penilaian produk, E. Penilaian berkesinambungan. Oke, kita akan cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi C. Penilaian otentik. Nah, penilaian yang paling tepat untuk mengetahui kemampuan real siswa secara komprehensif adalah penilaian otentik. Penilaian ini dapat menggambarkan kemampuan real siswa secara komprehensif karena penilaian ini dilakukan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran dengan segala aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Jadi, penilaian ini tidak hanya berupa laporan hasil ujian dan ulangan saja, tetapi segala aktivitas yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi jelas ya, di sini jawabannya penilaian otentik.